Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian ciri-ciri dari keracunan makanan itu kayak gimana sih. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang ciri-ciri dari keracunan makanan ya. Jadi di sini dulu aku pernah bikin video pengalaman aku tentang keracunan ikan tongkol. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku pernah keracunan ikan tongkol dan itu efeknya masya Allah, rasanya udah kayak mau pingsan, udah rasanya kayak udah nggak ada nyawanya ya, kayak gitu ya. Itu yang pernah aku alamin ketika aku keracunan ikan tongkol. Nah, di sini ciri-ciri dari keracunan makanan itu kayak gimana? Biasanya ada yang mual muntah, ada yang sakit kepala hebat, ada yang diare. Nah, kayak gitu ya. Itu biasanya tuh seperti itu. Nah, keracunan makanan yang menurut aku bahaya-bahaya enggak, misal kayak diare, mungkin kita ke belakang langsung BAB itu, terus habis itu makan obat gitu ya. Biasanya agak mending ya kalau yang efeknya itu diare. Yang parah ketika kalian itu ngerasa sakit kepala hebat. Nah, itu keracunan yang menurut aku tuh parah, ditakutkan kalian pingsan, nggak tersadarkan, nggak ada yang tahu ini kenapa, itu sangat berbahaya. Jadi waktu aku keracunan ikan tongkol, aku merasakan sakit kepala sangat hebat. Aku belum pernah ngerasain sakit kepala seperti itu. Itu udah rasanya tuh udah kayak melayang-layang. Posisinya 1 jam setelah aku makan ikan tongkol. Jadi ikan tongkolnya itu kayaknya diformalin atau gimana aku nggak ngerti. Cuman posisinya dia udah membusuk ya. Jadi pas aku makan ikan tongkolnya itu tuh nggak bau busuk, tetapi hambar. Rasanya itu udah, aromanya itu udah kayak nggak ada. Kalian udah tahu kan kalau ikan tongkol itu kan rasanya enak, kadang bikin nagih. Cuman kalau ikan tongkol kalian bermasalah, hambar atau rasanya itu udah berbeda, itu tandanya ikan tongkol kalian itu sudah ada masalah. Jadi kalian nggak usah nerusin karena ditakutkan kalian ngalamin keracunan makanan. Nah, kayak gitu ya. Jadi pertolongan pertama ketika kalian ngerasa nih, aku ngerasa dulu sakit kepala hebat, sangat-sangat sakit kepala hebat, dan aku bener-bener nggak kuat. Yang harus aku lakukan tuh apa, aku juga nggak ngerti. Cuman aku punya obat oskadon, aku ingat banget, masih satu. Aku minum, efeknya itu pusingnya hilang, aku langsung muntah-muntah. Dibantu sama suamiku buat ngeluarin makanan itu. Nah, itu pokoknya pengalaman pertama aku keracunan makanan, dan aku tuh rasanya udah kayak mau mati aja ya, karena itu sakit kepalanya tuh hebat banget. Cuman kalau misalkan keracunan makanan, efeknya itu diare, diare bahaya juga. Cuman dia tuh efeknya mungkin kayak mules apa, habis itu kita masih bisa ya cari obat gitu. Cuman kalau yang sampai pingsan, sakit kepala hebat, itu ngeri banget. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian, jika kalian habis makan sesuatu, kalian merasa diri kalian itu pusing, kalian cepat-cepat minum obat pusing. Nah, kalau misalkan habis makan sesuatu, efeknya itu kalian kayak mual, kayak pengen muntah, kalian juga bisa minum obat pereda nyeri atau untuk pusing muntah. Nah, kayak gitu, paracetamol atau ibuprofen itu bisa. Nah, kalau misalkan efeknya itu kalian ngerasa kayak diare ya, yang harus kalian lakukan apa? Kalian ya cari tahu obat untuk diare, misal beli di warung ya, Estrostop atau apapun itu. Cuman jika 3 hari efek diarenya itu, bukan 3 hari lah, 2 hari lah ya, efeknya itu nggak sembuh-sembuh, wajib banget ke dokter. Wajib banget berobat ke dokter. Sama kalau misalkan kalian efeknya itu pusing parah, yang harus kalian lakukan juga, pertolongan pertama kalian minum obat untuk meredakan pusing. Jika tidak ada perubahan, jika belum juga sembuh, kalian wajib ke dokter. Ingat ya, pokoknya efek dari keracunan itu bisa mual, bisa pusing, bisa gatal-gatal, bisa demam, bisa diare, nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kalian harus peka, kayak gitu ya. Jadi itu aja yang pengen aku sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Kalian harus peka dengan diri kalian, mengonsumsi sesuatu itu kalian harus cari tahu dulu ini berbahaya atau enggak, gitu. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.